Sambil action. Action. Hari ini adalah hari terakhir kami breakfast di hotel di Tanah Suci. Ini adalah di Jordania. Satu lagi tempat nanti yang akan kami kunjungi yaitu Gunung Nebo. Selamat menikmati sarapan pagi. Selamat pagi dari Tanah Suci. Hari ini adalah hari terakhir perjalanan spiritual kita. Hari ke-9 yang penuh makna dan takkan terlupakan. Kami mengawalinya dengan sarapan pagi istimewa di Ditse Resort. Online lagi. Ibu ini Bapak wartawan ya. Itulah. Ya gitulah. Ayo opa, Ambon Manise. Ambon Manise. Ambon Manise, ini bapak ini adalah dari Ambon. Mana ibu? Oh ibu, sehat oma. Sehat Inaung. Selamat pagi. Kita mau sebentar lagi pulang ke Indonesia. Mantap. Sarapan terakhir di resort apaan sih namanya? Dit Laut Mati. Ditsi Resort. Setelah sarapan yang mengesankan, kami melanjutkan perjalanan menuju salah satu situs paling bersejarah dan spiritual, Gunung Nebo. Di puncak Gunung Nebo. Di puncak Gunung Nebo ini kisah Musa dan mozaik kuno. Dipandu oleh tour guide kami yang berpengetahuan luas, kami mendengarkan kisah dan makna penting dari Gunung Nebo ini. Tempat di mana Nabi Musa diizinkan melihat tanah perjanjian. Sungguh momen yang mendalam dan penuh inspirasi. Laut Mati hampir ke atas ya, Bapak Ibu. Ini satu, yang kedua di sini di pemerintah Jordan di sini dan Israel di sebelah situ selalu membangun bendungan air dimanapun ada sungai kecil. Bapak Ibu selalu dengar istilah kata tanah suci dan tanah perjanjian. Menurut Bapak Ibu ada perbedaan antara tanah suci dan tanah perjanjian atau sama? Ada Kan Bapak Ibu? Ya betul sekali. Bapak Ibu, tanah suci itu dimanapun para nabi, ya. Yesus Kristus atau Musa, ya. Abraham, Ya. Lut, Jacob, Israel pernah lahir atau tinggal atau lewat, ini termasuk tanah suci. Bapak Ibu, luas besarnya tanah suci sekitar 250 kilometer persegi. Salah satu bagian dari tanah suci adalah tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Oke, tanah perjanjian itu apa? Itu istilah yang kedua ke tanah perjanjian adalah tanah Kanaan. Itu suku Kanaan pernah tinggal di situ, jadi ambil namanya dari suku yang pernah tinggal. Dan tanah Kanaan, Bapak Ibu, sekarang geografinya Sungai Jordan ke arah barat sampai Laut Mediterania. Cara yang indirect lah. Mereka mau tolak tapi pakai cara indirect begitu Bapak Ibu. Secara nggak langsung begitu Bapak Ibu. Bagaimana mereka tundain? Besok. Ya udah lusa baru kirim ke mereka Balak. Tahu cerita Balak? Betul Bapak Ibu? Terus setelah itu supaya bangsa Israel sendiri bosan sama orang Moab, ya udah kelewat ke kerajaan yang ketiga. Dan itu kayak yang terjadi. Mereka nggak bisa lewat dari kerajaan Moab, baru ke kerajaan yang ketiga, itu kerajaan Amon. Bilang Kades, ya. Bisa bayangin Bapak Ibu ambil foto, Tidak tahu dia posting di Instagram, temannya nanya ini apa, akan jawabnya apa, akan pasti so tahu. Ini namanya di Abu Bad, oke? Di Abu Bad. Apa di Abu Bad itu Bapak Ibu? Adalah pintu kuburan. Pasti Bapak Ibu udah mampir ke makamnya Yesus kan Bapak Ibu, tapi nggak ada pintu kan? Ya. Dulu
mereka pakai pintu sebesar ini, seberat ini karena pintu kuburan ini dipakai di masa yang sama Bapak Ibu. Oke, tapi ini bukan pintunya ya, tapi di masa yang sama. Baik Bapak Ibu, mari kita ingat cerita. Jadi Bapak Ibu, sebelum ingat cerita Bapak Ibu, atas bukit itu kota Amman Bapak Ibu. Oh, sana ya. Dari situ. Di situ adalah kerajaan Amon Bapak Ibu. Amon. Dulu Amon. Di sini kerajaan Moab ya Bapak Ibu. Antara Amon dan Moab ada lembah-lembah. Oke. Oke. Bangsa Israel datang dari utara, Mesir. dari situ dari Mesir. Ah. Kelewat kerajaan Edom ke utara sedikit, baru minta izin sama orang Moab, tidak boleh. Diminta izin sama orang Amon, dikasih izin, tapi tempat lembah-lembah. Dari situ Bapak Ibu sampai tempat yang dekat sama air Bapak, yang dekat air ada di situ. Di pindungan air Bapak Ibu, oke? Di situ mereka berperang dengan orang Amori, oke Bapak Ibu, dekat air di situ. Bapak Ibu tinggal mereka nyebrang ke tanah Kanaan, tapi firman Tuhan suruh atau Tuhan berfirman ke Nabi Musa balik lagi. Padahal sudah sangat dekat, oke? Berfirman untuk balik lagi dari tempat itu ke atas Gunung Nebo, ke sini. Baru Nabi Musa memandang ke tanah Kanaan. Bapak Ibu, Nabi Musa seperti Bapak Ibu udah lihat laut mati, ada di sebelah kiri. Atasnya Bapak Ibu ada Hebron, oke? Di situ atas bukit ada Jerusalem Bapak Ibu, kelihatan pinggirnya. Itulah kota di bawah bukit Bapak Ibu, itu Jericho. Dan di bawahnya Jericho ini kebun kurma mejul yang hijau, oke? Tempat yang hijau yang dekat ini adalah lembah Jordan. Antara lembah Jordan dan Jericho ada sungai Jordan Bapak Ibu. Karena itu perbatasan alami antara tebing barat dan Jordan. Oke Bapak Ibu, Nabi Musa memandang ke semuanya, ke Naftalin, ke sampai Danau Tiberias. Orang yang biasa nggak bisa lihat Danau Tiberias dari sini. Cuma ada kemungkinan mukjizat terjadi. Jadi beliau bisa lihat sampai Danau Tiberias, sudah lihat semua. Bapak sangat dekat. Dan di situ ada border Bapak Ibu. Banyak turis yang lewat border. Bukan bordernya yang kita pakai, border yang lain, yang dekat juga Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, Jericho 33 km Bapak Ibu, atau 31 km, sangat dekat. Yang kota-kota yang lain sangat dekat dari Jordan. Nabi Musa memandang ke semuanya, baru beliau wafat. Pada saat beliau wafat, beliau berumur 120 tahun. Oke Bapak Ibu, yang tadi saya ceritain di bus. Dan mereka ambil simbol ini. Dan sekarang kalau ada apotek manapun, betul Iya apotek, pasti simbol manapun itu apotek ada ular tempat. Kami juga berkesempatan melihat keindahan interior gereja Memorial Musa yang megah dengan mozaik berusia 1600 tahun yang menceritakan kisah-kisah kuno. Sebuah warisan seni dan sejarah yang luar biasa. Mozaik yang sudah berumur 1000 tahun lebih. Iya. Ini prasasti berdebu, dibersihkan oleh Pak Manurung. Mahanurung. Sebelum melangkah menuju bandara,
kami tak lupa mampir sejenak di tempat souvenir mosaik. Kesempatan terakhir untuk membawa pulang potongan kecil dari keindahan dan sejarah Tanah Suci sebagai kenang-kenangan yang tak lekang oleh waktu. Selamat pagi. Habib. So, you know, Nadaba is capital of mosaic. So I want to give you a small idea about how we do it here. Jadi Nadaba ini Bapak Ibu adalah Dengan hati yang penuh kenangan indah dan rasa syukur yang melimpah, kami kini melaju menuju Bandara Internasional Yordania. Selamat tinggal Tanah Suci. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Perjalanan rohani yang luar biasa ini tidak akan terlaksana tanpa dukungan luar biasa. Kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Permata Tour and Travel yang telah menyelenggarakan tur wisata rohani ini dengan sangat profesional dan penuh perhatian. Semoga semakin sukses. Kami dengan tulus memberikan bintang 5 serta sangat merekomendasikan Permata Tour Travel sebagai pilihan utama Anda untuk perjalanan rohani yang tak terlupakan. Terima kasih khusus juga kepada tour leader kami yang luar biasa, Ibu Ninik, yang selalu penuh kesabaran, kehangatan, dan dedikasi dalam melayani kami selama seluruh perjalanan. Sampaikan juga salam hangat kami kepada tour guide di ketiga negara yang kita singgahi. Tahuan, keramahan, dan cerita mereka membuat perjalanan semakin berkesan dan mendalam. Dan kepada seluruh peserta tour yang terkasih, terima kasih banyak atas kebersamaan, tawa, dan kekompakan kita selama perjalanan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dari kami. Dan yang paling utama, terima kasih yang tak terhingga kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kesempatan luar biasa bagi kami untuk bisa melaksanakan niat kami menginjakkan kaki di Tanah Suci. Terima kasih atas berkat-Nya yang tiada henti yang menyertai kami pulang dan pergi, memberikan kelancaran dan keselamatan sepanjang perjalanan. Akhirnya, terima kasih banyak kepada semua yang sudah menonton video perjalanan kami ke Tanah Suci ini. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi dan berkat bagi Anda. Jangan lewatkan video-video perjalanan kami berikutnya. Sampai jumpa. bagus hati, cantik-cantik. Kami dibantu-bantuin. Baik. Cantik. Cantik-cantik. Etihad. Udah kagak? Mulai masih kerja Dubai.